warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Sylvia Putri. Saya mahasiswa semester 2 dengan NIM 2020161179, Prodi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pandangan Islam tentang filsafat. Apa itu filsafat? Dalam sejarah, istilah filsafat sudah ada sejak abad 5 sebelum Masehi di Yunani dengan nama filosofia, merupakan gabungan dari kata philos yang berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan atau kearifan. Jadi secara etimologis dapat diartikan mencintai kebijaksanaan. Dan dalam perkembangannya, orang Islam mengambil istilah ini dengan memberi bentuk Arab menjadi falsafah atau hikmah. Adapun secara terminologis, terdapat banyak definisi tentang pengertian filsafat. Bahkan seorang filsuf memiliki definisi sendiri-sendiri, sehingga dapat dikatakan jumlah definisi filsafat itu sebanyak jumlah filsuf. Namun seluruh definisi tersebut merujuk pada buku Masyhur Arif Rahman. Secara sederhana, berfilsafat dapat dipahami sebagai proses berpikir untuk mengetahui sesuatu secara mendalam dengan ciri berpikir yang radikal, universal, dan rasional. Filsafat dan agama. Pertentangan filsafat dan agama sebenarnya telah usai dikaji oleh Ibn Rushd dengan menulis buku Tahafut atau Keracunan dari Keracunan. Sebagai kritik atas Al-Ghazali yang menulis buku Tahafut al-Falsafah atau Keracunan Filsafat, di dalamnya Ibn Rushd berupaya mempertemukan agama dan filsafat. Menurutnya, pengetahuan bersumber atas dua hal, yaitu realitas dan wahyu. Realitas sendiri sebagaimana dalam pandangannya terdiri atas dua hal, yaitu realitas metafisik melahirkan dan material melahirkan sains. Sementara itu, wahyu melahirkan ilmu-ilmu keagamaan. Meski demikian, dua sumber pengetahuan ini tidak bertentangan, tapi selaras dan saling berkaitan karena keduanya berasal dari sumber yang sama, Tuhan Yang Maha Esa. Sesuatu yang berasal dari sumber yang sama tidak mungkin bertentangan. Filsafat dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran sendiri memang tidak dikemukakan kata filsafat karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sedangkan filsafat berasal dari Yunani. Al-Quran hanya banyak menyebut kata hikmah yang berakar sama dengan sifat Allah Al-Hakim atau Maha Bijaksana. Jika Al-Quran adalah wahyu yang diberikan khusus kepada Nabi dan Rasul, maka hikmah yang terdapat dalam Al-Quran tersebut diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, sesuai dengan isi surah Al-Baqarah ayat 269. Dengan syarat apabila manusia tersebut mau dan mampu mengoptimalkan penggunaan akalnya dengan cara membaca dan memahaminya. Salah satu contoh seseorang harus memahami menggunakan akalnya adalah tentang bagaimana memahami ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas dan tegas maksudnya, dan ayat-ayat mutasabihat, ayat-ayat yang sulit dipahami, dapat dalam surah Ali Imran ayat 7. Ayat-ayat muhkamat mungkin mudah dipahami, tetapi ayat-ayat mutasyabihat menuntut pembacanya melakukan interpretasi, penafsiran atau takwil, yang mana sangat dibutuhkan pemahaman yang mendalam atau berpikir filosofis. Pada sejarah perkembangan Islam awal, berpikir filosofis mungkin belum ada atau tepatnya belum dibutuhkan. Sebab pada masa Islam awal, Rasulullah masih hidup dan setiap muncul permasalahan seputar pemaknaan Al-Quran akan ditanyakan langsung kepadanya. Itu pun pemeluk Islam pada saat itu masih terbatas di Jazirah Arab yang secara geografis dan kultural relatif masih sama, sehingga interpretasi terhadap suatu masalah juga sama. Pentingnya berfilsafat. Hudori Soleh dalam bukunya Filsafat Islam menyatakan bahwa salah satu
faktor utama kelesuan berpikir dan berijtihad di kalangan umat Islam saat ini disebabkan umat Islam tidak mau melihat dan memperhatikan filsafat sebagai kajian tentang proses berpikir atau proses penalaran. Tambahnya, dalam upaya pengembangan dan kajian keilmuan Islam saat ini, kita tidak bisa berpaling dan meninggalkan filsafat. Tanpa sentuhan filsafat, pemikiran dan kekuatan spiritual Islam akan sulit menjelaskan jati dirinya dalam era global. Karena itulah Fazrul Rahman menyatakan bahwa filsafat adalah ruh atau ibu pengetahuan dan metode utama dalam berpikir, bukan produk pemikiran. Tanpa filsafat, seseorang tidak akan mampu mengembangkan ilmunya. Bahkan tanpa filsafat, ia berarti telah melakukan bunuh diri intelektual. Baik, kesimpulannya ialah filsafat bukanlah hal yang dilarang dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran menganjurkan untuk berfilsafat sebagaimana dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 8, Al-Quran Al-Baqarah ayat 164 dan Al-Hars ayat 2. Dan terdapat ilmu filsafat yang dilarang seperti filsafat yang menyebabkan pengingkaran terhadap Rob, malaikat, Rasul, kitab dan hari akhir, serta takdir. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Semoga yang disampaikan saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.